Swadikap. Ada Kak Talino, Bacaramin Kak Saruga, Bahasa Ingat Kak Jubata. Perkenalkan, nama saya Juniarti Nilviana Yosi, mahasiswi Kewirausahaan Angkatan 2019 di Institut Santibuana Bengkayang. Pada kesempatan kali ini saya ingin membahas tentang dua kebudayaan. Yang pertama adalah kebudayaan Thailand, yang kedua adalah kebudayaan suku Dayak Benyadu. Di mana dari dua kebudayaan ini kita akan menjelaskan apa aja yang ada di dalam kebudayaan tersebut. Nah, untuk lebih jelasnya lagi kita masuk di penjelasan yang pertama, yaitu tentang kebudayaan Thailand. Budaya Thailand menggabungkan kepercayaan budaya dan karakteristik asli daerah yang dikenal sebagai hari modern Thailand ditambah dengan banyak pengaruh dari India kuno, Cina, Kamboja, bersama dengan tetangga budaya prasejarah Asia Tenggara. Hal ini dipengaruhi terutama oleh animisme Hindu, Buddha, serta oleh migrasi kemudian dari Cina dan India Selatan. Nah, seni yang ada di Thailand sendiri adalah seni visual yang tradisional terutama di budaya Buddha. Thailand Buddha, gambar dari periode yang berbeda, memiliki sejumlah gaya yang khas. Thai seni dan arsitektur candi berevolusi dari sejumlah sumber. Salah satunya adalah arsitektur Khmer. Seni kontemporer Thailand sering mengkombinasikan unsur-unsur tradisional Thailand dengan teknik modern. Nah, sastra di Thailand sangat dipengaruhi oleh budaya Hindu India. Karya-karya sastra yang paling menonjol di Thailand adalah versi dari Ramayana, epik agama Hindu, yang disebut Rakien, yang ditulis oleh sebagian Raja Rama I dan Rama II. Dan puisi Suntoron pun tidak ada tradisi drama diucapkan di Thailand. Peran bukan diisi oleh Thailand. Ini dibagi menjadi 3, yang paling rumit dan likai yang paling populer. Nang drama bentuk wayang ditemukan di Thailand Selatan. Musik tradisional dari Thailand adalah musik klasik dan rakyat, serta sering atau musik pop. Nah, seperti yang kita ketahui, setiap kebudayaan itu mempunyai pakaian tradisionalnya. Nah, di Thailand ini, pakaian tradisionalnya adalah terpengaruh dengan agama Buddha, amat kuat di Thailand. Hal ini dapat dilihat dengan terbinanya 5.000 buah kuil melalui Sami-Sami Buddha. Inilah negara Thailand berhubungan mengadat istiadat jajanan India. Nah, misalnya pakaian adat mereka di negeri Thailand seperti pakaian panong. Pakaian panong ini adalah sehelai kain yang dililit di bagian bawah badan dan dimasukin di celana kaki seperti kain ditoi di India. Pakaian ini dipakai oleh orang lelaki dan perempuan di Thailand. Nah, kalau kita di Thailand jangan lupa senyum, karena senyum ini merupakan simbol penting dalam budaya Thailand yang menunjukkan rasa kasih sayang kita di depan umum. Tidak umum dalam masyarakat tradisional Thailand, khususnya antara kekasih, teman, dapat dilihat berjalan bersama bergandeng tangan. Namun, pasangan jarang melakukan kecuali di wilayah kerabat-kerabat dekat mereka. Sebuah norma sosial terbuka menyatakan bahwa seseorang menyentuh di kepala dapat dianggap hal yang kasar. Hal ini juga dianggap tidak sopan untuk menempatkan kaki di atas kepala orang lain, terutama jika orang itu adalah berstandar sosial. Di Thailand menjadi bagian yang paling kotor dan paling rendah dari tubuh, dan kepala bagian yang paling dihormati. Dan tertinggi di bagian tubuh ini juga mempengaruhi bagian Thailand. Duduk saat di tanah, kaki merupakan selalu menunjuki jauh dari belakang mereka. Menunjuk atau menyentuh sesuatu dengan kaki juga dianggap kasar. Nah, kebudayaan Thailand lainnya adalah upacara pernikahan. Nah,
Upacara pernikahan di Thailand dibagi menjadi dua. Bagian yang pertama, sebuah komponen Buddhis yang meliputi pembacaan doa dan persembahan makanan dan hadiah lainnya untuk para bhikkhun dan gambaran Buddha. Dan komponen non-Buddhis berakar pada tradisi rakyat yang berpusat pada keluarga pasangan. Pada masa lampau, itu tidak diketahui oleh para biksu Buddha untuk hadir pada setiap tahap upacara pernikahan itu sendiri. Sebagian biarawan diminta untuk mengurus pemakaman. Kehadiran mereka disebut pernikahan yang dikaitkan dengan kesuburan dan dimaksudkan untuk menghasilkan anak-anak. Nah, hal ini dianggap sebagai pertanda buruk. Seorang pasangan akan mencari berkat dari kuil lokal. Mereka sebelum atau setelah menikah dan mungkin berkonsultasi dengan seorang biarawan untuk saran astrologi dalam pengaturan tanggal menguntungkan untuk pernikahan. Nah, pernikahan non-Buddhis sering akan berlangsung pada hari yang terpisah. Nah, hal unik lainnya yang ada di Thailand adalah perempuan leher panjang. Nah, sebuah suku di Thailand memang menjadi sangat menarik diperhatikan pasalnya. Di sana ada sebuah suku yang dimana para wanita memiliki leher panjang. Tempat ini terletak di sebelah utara Thailand, Desa Pandung Karen, yang menyuguhkan atraksi wisata kontroversial tersebut. Nah, menurut warga Thailand sekitar, hal ini menjadi sangat populer di Negan sebutan gadis dengan leher panjang. Mereka masih berusia 5 tahun dengan cincin kuning yang bertumpuk di lehernya. Uniknya, cincin kuningan tersebut akan terus bertambah seiring dengan pertambahan usia mereka. Hal ini menjadi menarik dan menjadi sangat fenomenal. Sebagian orang mendukung program wisata tersebut dengan alasan mempertahankan kebudayaan di Thailand. Nah, di sini juga ada 5 ciri khas budaya Thailand yang wajib kamu tahu sebelum berkunjung ke negara Thailand. Yang pertama adalah menganut kepercayaan atau agama secara kental. Nah, mayoritas agama di Thailand adalah agama Theravada Buddha dengan minoritas dari Muslim, Kristen, dan agama lainnya. Buddhisme di Thailand sangat dipengaruhi oleh kepercayaan tradisional mengenai roh leluhur dan roh alam. Hal mistis ini namun sangat unik yang bisa dijumpai di tempat-tempat umum di jalan-jalan Thailand, yakni rumah-rumah kayu miniatur yang dimasukkan sebagian tempat roh rumah tangga hidup. Yang kedua adalah wai atau ucapan penyambutan. Nah, ada 2 jenis wai yang lazim dipraktikkan. Pertama, wai yang dilakukan dengan mengungkapkan kedua telapak tangan di depan dada dan kepala sedikit menunduk ke depan. Lalu diikuti ucapan selamat datang, terima kasih atau ucapan maaf. Nah, wai jenis yang kedua dilakukan dengan mengungkapi kedua telapak tangan, kemudian tempelkan kedua ujung ibu jari di dahi tempat di antara titik tamu alis dan atas hidung, berarti di sini. Diikuti dengan bungkukan badan. Wai jenis ini tidak diikuti dengan ucapan apapun, baik terima kasih, selamat datang, ataupun maaf. Wai jenis ini hanya ditunjukkan kepada rahib Buddha. Untuk yang ketiga adalah kita harus mengenal suku-suku yang ada di Thailand. Nah, suku yang ada di Thailand adalah suku Karen atau Kayin yang merupakan suku di Thailand yang bermukim di provinsi Mae Hong Son di hutan pendalaman. Suku ini memiliki tradisi unik sebab mereka mengenakan cincin kawat kuning yang dililit di leher dan membuat leher mereka menjadi panjang. Nah, seperti yang dijelaskan yang pertama ini adalah tradisi yang paling unik di Thailand. Karena wanita di sana itu dari umurnya masih muda, sangat muda sekali, mereka diwajibkan menggunakan cincin di lehernya dengan tanda bahwa itu bisa menjadi daya tarik para wanita yang ada di Thailand mungkin menjadi cantik gitu. Nah,
Mereka sangat mempercayai bahwa para wanita suku ini adalah keturunan dari burung phoenix yang berleher panjang. Maka karena pemahaman mitos tersebut, mereka memanjangkan leher agar seperti burung phoenix. Suku Karen juga meyakinkan bahwa semakin banyak kalung yang dililit di leher, mereka akan semakin menambah kecantikan mereka. Sebabnya suku ini berasal dari Tiben yang kemudian menyebar di Myanmar dan ke Thailand. Untuk yang keempat adalah ada pernikahan Thailand. Nah, prosesi pernikahan menurut budaya Thailand juga bisa dikatakan unik. Prosesi ini sesuai dengan ajaran dalam agama mayoritas di negara ini. Salah satunya pasangan pengantin akan mengenakan rangkaian bunga, yang keduanya saling berhubungan di kepala masing-masing mempelai. Hal ini lainnya yakin jeda waktu tunangan dengan prosesi pernikahan berlangsung sangat cepat, hanya berselang beberapa jam dari prosesi pertunangan. Jika pertunangan dilakukan di pagi hari, maka pada malam hari akan dilangsungkan pesta pernikahan. Jadi selangnya itu cuma hanya beda beberapa jam doang dari prosesi tunangan menuju prosesi pernikahan. Beda dengan negara Indonesia gitu. Nah, untuk yang kelima adalah Thailand memiliki beragam perayaan dan festival. Thailand memiliki beberapa festival yang unik, bahkan menarik perhatian dunia, sehingga menarik banyak wisatawan yang ingin berkunjung pada saat perayaan di negara ini, yaitu di negara Thailand. Di antaranya yaitu Festival Songkran, yang merupakan perayaan menyambut tahun baru tradisional Thailand. Salah satu kegiatan dalam festival ini mengumpulkan semua orang dalam kegiatan perang air. Bahkan festival ini menjadi festival air terbesar di dunia. Perayaan lainnya adalah Long Kong Tong Festival. Nah, tradisi ini pada festival ini adalah setiap warga membuat kratong atau keranjang hias yang terbuat dari daun pisang dengan diisi lilin dan bunga-bunga segar. Kemudian kratong dihanyutkan di sungai atau kolam atau danau. Nah, masih ada perayaan lainnya seperti Kinjai Festival yang dilakukan oleh penduduk lokal etnis Cina, sehingga jika ingin berliburan ke negara Thailand, ada baiknya datang di saat perayaan mereka. Nah, itu tadi adalah 5 ciri khas budaya Thailand yang wajib kamu ketahui sebelum berkunjung di negara Thailand. Unik dan penuh dengan nuansa tradisional, bukan? Jadi teruslah giat belajar sehingga kalian bisa menghasilkan uang dan liburan ke Thailand. Nah, tadi itu adalah penjelasan tentang kebudayaan Thailand. Nah, sekarang saya ingin menjelaskan tentang kebudayaan suku Dayak Benyadu. Nah, suku Dayak Benyadu ini keunikannya tidak lebih kurang bagus dari suku budaya-budaya yang ada di Thailand tadi. Jadi untuk lebih jelasnya lagi, kita simak penjelasan berikut. Suku Dayak Benyadu atau biasa yang kita kenal adalah Dayak Banyuke, yaitu salah satu subsuku Dayak yang mendiami kawasan Provinsi Kalimantan Barat, Indonesia. Istilah suku Dayak Benyadu diambil dari istilah dalam bahasa mereka sendiri, yaitu asal kata nyandu yang digunakan tidak, atau yang diartikan nyandu itu adalah tidak. Nah, kata ini digunakan sebagai istilah pembedaan dialek dengan dialek Dayak lainnya. Sementara istilah Dayak Banyuke diambil dari nama Bandung, orang Banyadu zaman dulu, yang pada kala ini hanya berupa sebuah kampung yang terletak di Desa Semade, Kecamatan Banyuke Hulu. Dayak Benyadu sendiri merupakan salah satu anak suku dalam keluarga Dayak Kanayat. Jika dilihat dan diperhatikan dari bahasa Dayak Benyadu bersama Dayak Bekati merupakan tradisi setelah keluarga Dayak Kanayat yang dengan keluarga Dayak Bidayu, di mana beberapa bahasanya mirip dan beberapa lagi mirip atau sama dengan bahasa Bidayu. Umumnya bunyi vokal bahasa Benyadu yang sama dengan bahasa
keluarga Dayak Kanayat lainnya cenderung berbunyi ke vokal U. Misalnya Kanayat lebih pada Kanayat menjadi samu, kata datang menjadi duktung, pesan menjadi pesun, asap menjadi asup, dalam menjadi dalum atau darum, malam menjadi malum atau marum, dan sebagainya. Nah, adapun kebiasaan dari suku Dayak Banyadu adalah masyarakat Banyadu umumnya sama dengan norma budaya Dayak Rumpun Kalimantan lainnya. Yang membedakan hanya pada istilah penyambutannya saja. Salah satu norma budaya kebiasaan suku Dayak Banyadu ini yakin baliyat umumnya dijalankan dengan mempergunakan bahasa Dayak Kanayat yang berdialek Banana. Meskipun dukun di baliyatnya asli orang Banyadu, inilah salah satu argumen di samping bahasanya yang menyebabkan Dayak Banyadu dikelompok ke dalam keluarga Dayak Kanayat. Sebagaimana masyarakat Dayak lainnya pada masa lampau, orang Banyadu juga tinggal di rumah-rumah panjang atau rumah bentang atau rumah batang. Namun sekarang ini tidak telah tersedia apapun desa mereka yang masih menyiksakannya. Ketika orang Banyadu mendirikan rumah tinggal lamin atau ramin, mereka membuat rumah mereka masih mirip rumah panjang. Hal ini diawasi dari wujudnya yang juga menanjangkan hanya saja panjangnya tidak sepanjang rumah panjang komunal. Sampai kala ini rumah-rumah panjang tunggal ini masih terdapat di beberapa desa saja, seperti di desa Berinang Mayun telah tersedia 2 buah jika masih telah tersedia alias belum dibongkar gitu. Nah, untuk kawasan orang suku Dayak Banyadu tinggal itu, kebanyakan masyarakat Dayak Banyadu bermukiman di kawasan Kecamatan Banyuke Hulu, Banyuke Darit, Meranti, dan di Kecamatan Ngabang, di Kota Ngabang, Kabupaten Landak, serta di Kecamatan Teriak di Kota Bengkayang, di beberapa desa di Kecamatan Samalantan, dan di desa-desa transmigrasi di seluruh Kabupaten Bengkayang, serta di Kecamatan Tayan Hulu, Kota Sosok, dan Kecamatan Kembayan, Kabupaten Sanggau Kapuas, dan juga terdapat di Taiwan atau Cina Taipei. Keturunan Dayak Banyadu yang terdapat di Taiwan juga berasal dari Banyadu yang pergi ke Taiwan tersebut, membawa serta anak dan istrinya. Mereka berangkat bersama sejumlah orang Tiongkok Kalimantan Barat yang diangkut dengan sejumlah kapal laut oleh tentara VOC Belanda kurang lebih dari telah 400 tahun yang lalu, dan ini diperkebunkan milik VOC di Taiwan. Sebelum orang Banyadu menyebar mendiami pendalaman kawasan Landak, Bengkayang, dan Sanggau Kapuas, orang Banyadu mendiami kawasan asalnya di kawasan Banyuke Hulu, di Kecamatan Banyuke Hulu, Kabupaten Landak, Kalimantan Barat yang sekarang. Di masa dahulu sebelum orang Banyadu ini mendiami sebuah kampung besar yaitu Bandung atau semacam kota di zaman Banyadu purba, kampung besar atau kota atau dalam istilah Dayak Banyadu-nya dinamakan Bandung, bacanya adalah Bandung, untuk adalah yang tidak mampu logat Dayak. Bandung orang Banyadu ini bernama Banyuke. Bandung atau kampung besar Banyuke ini merupakan pusat ketemanggung Dayak Banyadu. Kawasan ini ketertanggungan Dayak Banyadu ini dinamakan Banua Satona yang beribu kota pada Bandung Banyuke. Seringkali Banyuke yang merupakan Bandung dari Banua Satona ini hanya disebut dengan nama Bandung Satona saja. Tentu saja yang dimaksud yaitu Bandung, ibu kota atau kampung besar dari Banua Satona. Gitu. Nah, agama yang dianut oleh suku Dayak Banyadu adalah agama norma budaya atau dalam istilah masyarakat Dayak Kalimantan Tengah dinamakan Kaharingan. Sistem kepercayaan ini sudah monoteis yang mana berpusat pada satu Tuhan yang dinamakan Jubata. Nah, pada zaman dulu itu Jubata itu istilahnya adalah Tuhan.
Dalam mengontrol alam Jubata dibantu oleh sangkingan-sangkingan atau semacam malaikat pada agama Samawi. Ketika Iman Banyadu memperagakan ritual agama norma budaya, sering nama Jubata sebut sebagai Jubata di gunung ini atau gunung itu, di kawasan ini atau kawasan itu. Hal ini tidaklah berarti bahwa Jubata tersebut banyak atau banyaknya, namun semakin bermakna bahwa kuasa Tuhan telah tersedia di mana-mana atau berkuasa atas segala sesuatu. Nah, pada zaman dulu itu suku Dayak Benyado itu sering menyembah Tuhan itu, mereka mengira di gunung itu ada Jubata, pohon ada Jubata. Jubata itu seperti yang kita ketahui adalah Tuhan. Nah, bukan berarti mereka di mana-mana menyembah Jubata itu kalau Tuhan itu ada di mana-mana, enggak, tapi mereka menganggap tempat yang mereka sembah itu adalah pemberian dari Tuhan. Jadi istilahnya seperti mengucap syukur atas apa yang Tuhan berikan atau atas Jubata yang memberikan kepada mereka gitu. Nah, hal ini tidaklah berarti bahwa Jubata tersebut banyak, namun Jubata pada masyarakat Dayak Benyado seperti pada masyarakat Dayak Kanayat lainnya disebut-sebut berdiam atau tinggal di surga, atau biasa orang Benyado sebut adalah Saruga Samu, atau di lapisan langit setuju atau secara khusus, dimana dengan istilah Sabayat di masa sekarang orang Benyado yaitu penganut Kristen, Katolik, Kristen Protestan, dan sisanya pengikut agama norma budaya yaitu Kalingan. Sekian dari penjelasan saya tentang kebudayaan dari dua budaya ini, yaitu budaya Thailand dan juga budaya suku Dayak Benyado. Semoga dari penjelasan ini bisa memperjelaskan budaya-budaya yang ada di Thailand dan juga di suku Dayak Benyado. Semoga teman-teman bisa mengerti apa yang saya jelaskan. Sekian dari saya, terima kasih.